Ditampilkan pada suatu malam, sekelompok pria bersenjata sedang dalam misi pencarian, tapi tidak diketahui apa yang dicari. Setelah beberapa waktu, salah satu dari mereka menemukan semacam gua bawah tanah tak berdasar. Karena tak memiliki petunjuk apapun, pimpinan mereka memerintahkan semua untuk masuk. Sempat terkejut ketika menemukan beberapa mayat, tapi pimpinan tetap bersikeras melanjutkan. Mereka tidak sadar ada beberapa pasang mata yang sejak tadi mengawasi, dan ketika disinari, ternyata dan ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun berada, semoga teman-teman sekeluarga diberikan kesehatan serta selalu berada dalam lindungannya. Seperti biasa, saya akan bercerita tentunya tentang sebuah film, dan kali ini berjudul Primitive War, sebuah film yang rilis pada tahun 2025, disutradarai oleh Luke Spark serta dibintangi oleh para aktor yang sepertinya sudah kenalan tapi namanya kelupaan. Baik, daripada kelamaan, segera kopinya disiapkan. Dan mari cerita kita lanjutkan. Berlatar pada tahun 1968 saat Perang Vietnam, beberapa tentara US terjebak di dalam hutan saat badai melanda. Komandan menggunakan radio untuk meminta bantuan, menjelaskan kalau mereka sudah kehilangan kontak dengan tim lainnya. Tiba-tiba, tentara satunya menghilang setelah teriakan, Dan ya, udah tadi bang, elah. Oh ya, maklum faktor U. Adegan berpindah menampilkan keesokan paginya di sebuah camp US. Seorang wanita Vietnam mencoba menjelaskan bahwa suaminya diculik oleh iblis bersayap. Terdengar tak masuk akal memang, tapi si wanita begitu yakin, tak peduli meskipun dimarahi oleh prajurit. Bersamaan dengan itu, diketahui bahwa sebuah truk yang membawa barang misterius berhasil mereka sita, dan saat diperiksa, pemindai menunjukkan bahwa ada radiasi yang sangat berbahaya. Sesaat kemudian terjadi ledakan di lokasi yang tak jauh dari sana, dan seorang kolonel bernama Amadeus Jericho mendapat laporan tentang truk dan tim yang hilang tadi malam. Sehingga sang kolonel pun memutuskan untuk mengirim pasukan khusus bernama Vulture Squad untuk menjalankan misi penyelamatan. Sementara itu, Vulture Squad sedang menyusup masuk ke wilayah musuh. Pasukan itu mengejutkan dua penjaga dari belakang dan melumpuhkan mereka secara senyap, sementara para sniper menembak penjaga yang berada di menara pengawas dari jarak jauh. Setelah jalur aman, mereka maju untuk melancarkan serangan kejutan dan melepaskan tembakan ketika bergerak melewati area tersebut. Setiap musuh yang berani mendekat langsung mereka habisi, dan dengan bantuan tembakan perlindungan dari sniper, area itu bisa mereka bersihkan hanya dalam hitungan menit. Setelah itu, mereka memeriksa para tawanan dan menemukan 3 tentara US yang sudah tewas, serta 2 orang lainnya yang masih bertahan di dalam kurungan. Mendadak, ada seorang tentara musuh yang keluar dari persembunyian dan berniat menyerang. Untungnya, seorang sarjen segera bertindak menghabisinya dengan sebilah golok. Tak lama kemudian, helikopter datang untuk menjemput, dan di dalam perjalanan Vulture Squad diberitahu bahwa mereka dipilih untuk menjalankan misi baru. Beberapa waktu kemudian, Vulture Squad diturunkan di sebuah camp tempat orang-orang US di bawah pimpinan Jericho. Setelah memberi makan seekor macan yang mereka tangkap beberapa hari lalu, Jericho menjelaskan tentang tim yang hilang, serta rumor tentang adanya sesuatu yang misterius di suatu lembah. Jadi Jericho ingin Vulture melakukan pengintaian sekaligus mencari para prajurit yang hilang. Nantinya, helikopter akan dikirim untuk mengevakuasi mereka. Saat tim meminta penjelasan lebih rinci, mereka dimarahi, bahkan dicaci maki, karena informasi itu bersifat sangat rahasia. I lost my fucking Green Berets. Rested and ready to go. That's it. Get the fuck out. Setelah momen itu, ditampilkan komandan pasukan Vulture, Ryan Baker, yang berbicara empat mata dengan Jericho. Ryan diminta untuk memastikan para pasukannya agar tidak melenceng dari misi. Jika misi ini berjalan lancar, Jericho berjanji akan menghapus beberapa tuduhan lama dari catatan pribadi Ryan.
Adegan kemudian menampilkan situasi di tenda. Salah satu anggota Vulture, Gerald, mencoba mengajak Logan berbicara soal trauma perang yang diderita. Sebagai informasi, Logan terkadang berteriak tanpa sebab saat mereka sedang dalam misi, dan tentunya itu sangat berbahaya. Jadi Gerald pun meminta Logan berjanji untuk mengunjungi psikiater setelah misi ini selesai. Malamnya, Vulture Squad menuju lokasi misi yang terpaksa mereka jalani. Karena seharusnya jika tidak ditugaskan, rencananya mereka akan dipulangkan ke kampung halaman. Terdengar notifikasi dan sang pilot mengumumkan bahwa sistem persenjataan mereka bermasalah, meski untungnya helikopter masih bisa terbang dengan stabil. Mereka kemudian diturunkan di dekat hutan dan segera menemukan sebuah jalur jejak hewan di antara pepohonan, tapi ukurannya tidak normal karena terlalu besar, bahkan lebih besar dari jejak gajah. Lalu ada pula jejak seperti burung, tapi ukurannya terlalu besar, dan juga ada sehelai bulu yang juga besar. Ketika melanjutkan, tim itu menemukan sebuah ransel berisi peta yang menandai Research Station 4 dan sebuah buku catatan, di mana ada pesan di dalamnya. Si penulis mengungkapkan bahwa timnya sedang diburu oleh sesuatu. Dan selain itu, ransel tersebut ditemukan bersama tumpukan selongsong peluru, serta lagi-lagi jejak misterius, sehingga mereka memutuskan mengikuti jejak-jejak itu. Vulture Squad bergerak semakin jauh ke dalam hutan sambil terus memperhatikan sesuatu yang tampak bergerak di balik semak-semak dan mengeluarkan suara aneh. Tiba-tiba, sesuatu mencengkram kaki Ryan dan menyeretnya sehingga membuat Ryan melepaskan tembakan sampai makhluk misterius itu melepaskan. Saat anggota tim lain menghampiri, memeriksa kondisinya, makhluk misterius sudah menghilang entah kemana. Setelah luka Ryan diobati, mereka pun melanjutkan perjalanan. Sementara itu, ditampilkan kelompok tentara Soviet berjulukan anjing perang juga berada di hutan yang sama untuk memburu prajurit US, dan mereka mempekerjakan seorang wanita bernama Conan sebagai penunjuk jalan. Para tentara Soviet itu juga menemukan beberapa selongsong peluru dan menyadari kalau selongsong itu masih hangat, sehingga mereka menyuruh Conan untuk melacak jejaknya. Saat mereka bergerak maju, terdengar suara-suara aneh di arah depan, sementara prajurit yang berjalan paling belakang tidak menyadari ada pemangsa yang bersembunyi di balik semak-semak, dan tiba-tiba saat yang lain menemukan mayat temannya dengan organ tubuh yang sudah terburai, mereka langsung menyimpulkan bahwa orang-orang US lah yang melakukan ini. Kembali ke tim Vulture, mereka terus berjalan sambil membahas kemungkinan bahwa memang ada makhluk ganas di dalam hutan. Mereka menemukan sebuah gigi raksasa di tanah dan sempat berpikir untuk mundur saja lalu berpura-pura tidak menemukan apapun. Tapi Ryan melihat ada sobekan seragam tentara dan menegaskan bahwa tetap maju. Mereka kemudian masuk ke dalam sebuah gua dan terkejut berat saat menemukan jasad tim yang hilang dalam kondisi tercabik-cabik. Mereka pun bergerak lebih jauh ke dalam dan terdengarlah sesuatu yang bergerak dalam kegelapan. Tiba-tiba, sekawanan monster berbulu melompat keluar. Ryan dan Leon tidak sengaja masuk ke lorong sempit yang memisahkan mereka dari tim dan terus mengikuti sampai akhirnya berhasil keluar dari gua. Ryan dan Leon mendengar berbagai suara yang menandakan masih ada banyak pemangsa di sekitar, jadi mereka mulai memanjat sulur-sulur tanaman untuk menyelamatkan diri. Tak lama kemudian, seekor monster menemukan mereka dan mencoba meraih Ryan. Namun Ryan segera menembaknya hingga jatuh, dan suara tembakan itu menarik perhatian monster lain, tapi mereka tidak bisa melompat terlalu tinggi, sehingga Ryan dan Leon terus memanjat hingga mencapai puncak gua. Pada saat yang sama, anggota Vulture lain juga berhasil keluar dari gua dan mendengar ada sesuatu yang bergerak di semak-semak, sehingga mereka mengira monster berbulu itu akan melompat keluar lagi, jadi mereka bersiap-siap menembak. Namun, mereka langsung terkejut ketika melihat seekor monster raksasa melintas.
Setelah cukup lama mengikuti jejak, Ryan dan Leon tiba di sebuah area terbuka dan terkejut melihat monster raksasa tertidur dikelilingi tulang-tulang mangsanya. Tiba-tiba, 3 bayi makhluk itu muncul dari belakang dan meneriaki Ryan dan Leon sehingga induknya segera terbangun. Ryan dan Leon pun lari sekencang mungkin sambil sesekali menoleh untuk menembak wajah monster itu agar lajunya melambat. Ryan dan Leon sempat bersembunyi, tapi pada akhirnya hewan itu tetap berhasil menemukan. Keesokan harinya, tim Vulture yang lain menyeberangi sungai dan beristirahat sejenak, cemas memikirkan Ryan dan Leon, tapi juga tidak berani kembali ke gua karena terlalu berbahaya. Saat mendengar suara-suara mencurigakan, mereka pun terpaksa bergerak lagi. Kembali ke Ryan dan Leon yang terguling menuruni lembah karena masih dikejar monster raksasa. Mereka kali ini bersembunyi di balik batang pohon yang tumbang dan melempar granat untuk mengalihkan perhatian, lalu kembali berlari sampai ke tepi tebing. Mereka dihampiri oleh seorang wanita yang diketahui bernama Sofia dan membantu Ryan memindahkan Leon serta membangunkannya. Sofia mengatakan bahwa yang mereka hadapi tidak lain dan tidak bukan adalah dinosaurus karnivora, tepatnya Tyrannosaurus Rex dan Deinonychus. Selain itu, kemungkinan besar rekan-rekan mereka yang lain sudah tewas, jadi mengajak Ryan dan Leon ke labnya. Dalam perjalanan, kedua kelompok terus-menerus menjumpai berbagai jenis dinosaurus dengan warna dan ukuran yang beragam, sehingga mereka harus mengendap-endap menghindari predator, meski akhirnya kelompok Gerald sempat berjalan berdampingan dengan beberapa dino herbivora raksasa. Kembali ke tim Ryan yang tiba di Station 4, tempat Sofia tinggal selama lebih dari setahun. Jadi ceritanya, dulu dia memiliki tim ilmuwan, tetapi sekarang hanya dia yang selamat. Dan setelah mereka masuk ke sebuah ruangan, Sofia segera mengamankan pintu sambil menjelaskan bahwa bangunan ini terbuat dari beton baja, sehingga seharusnya cukup aman. Sofia kemudian secara mengejutkan menyuntik lengannya sendiri, membuat tentara panik dan langsung menuntut penjelasan. Sementara Leon berusaha menghubungi markas, Sofia menceritakan bahwa Jenderal Borodin dari Uni Soviet telah menghabisi semua orang yang tahu tentang tempat ini. Sejak saat itu, Sofia bertahan hidup sendirian di sini dan diketahui bahwa Borodin sedang membangun sebuah alat collider atau akselerator partikel. Tak lama, Leon akhirnya berhasil tersambung dengan Cam. Ryan mengambil alih komunikasi dan menyampaikan kepada Jericho semua yang baru saja diceritakan Sofia, serta tentang dinosaurus. Ryan kemudian menuntut agar Jericho mempersiapkan tim untuk menjemput, tapi sebelum itu, Ryan menegaskan akan mencari 5 anak buahnya yang hilang, serta menyelidiki tentang Borodin. Jericho sebenarnya tidak percaya dengan cerita dinosaurus, tapi di saat yang sama, ia teringat akan kuku raksasa yang mana membuat pikirannya goyah. Setelah itu, Ryan, Leon, dan Sofia keluar dari stasiun itu berharap bisa menemukan anggota tim yang lain. Di sisi yang berbeda, tim lain sedang melintasi sebuah tempat terbuka. Tiba-tiba saja ada yang menembaki mereka dan Gerald langsung tumbang dengan luka tembak pada kaki. Ternyata kelompok anjing perang telah menemukan mereka, sehingga para Vulture terpaksa membalas serangan. Sofia dan kedua pria itu mendengar suara tembakan dari kejauhan dan segera bergerak mengikuti arah suara. Kedua kubu lalu sama-sama bersembunyi sembari terus melepaskan tembakan satu sama lain tanpa ada yang benar-benar mengenai sasaran. Mendadak, pertempuran itu terhenti karena beberapa dinosaurus raksasa yang terbang melintas di atas kepala mereka. Para tentara spontan memindahkan tembakan ke arah monster-monster tersebut sambil berusaha mencari perlindungan. Salah satu makhluk itu mendarat tepat di depan seorang tentara Soviet dan menusuk tubuhnya dengan paruh sehingga membuat dino lain segera mengerubungi untuk memulai makan bersama, dan ini sekaligus memberi kesempatan bagi prajurit lain untuk kabur.
Para Vulture mengangkat tubuh Gerald dan membawanya masuk ke dalam hutan. Sementara dua tentara Soviet yang tersisa terus menembak untuk menahan para monster sampai mereka bisa berkumpul lagi dengan Konyen. Setelah merasa cukup jauh dari bahaya, para Vulture berhenti sejenak untuk membalut luka Gerald dan pada saat yang sama kelompok Ryan menemukan mereka. Tim segera bersikap waspada karena biar bagaimanapun Sofia adalah orang Soviet. Tiba-tiba sekawanan Deinonychus melompat keluar dari semak dan berlari mengitari mereka, bahkan memanjat pohon untuk mendekat. Para tentara langsung melepaskan tembakan dan menjatuhkan satu persatu, tapi semakin banyak yang bermunculan hingga mereka kewalahan sampai akhirnya seekor dari kawanan berhasil menyeret Gerald. Sebelum sempat berbuat banyak, kawanan Deinonychus kecil itu tiba-tiba kabur. Tapi baru sesaat bernafas lega, Deinonychus yang lebih besar seketika menerjang. Saat mendengar suara teman-teman semakin dekat, Gerald meraih pisau dan menancapkan ke mata sang pemangsa, dan jeritan kesakitan hewan itu membuat para Vulture bergegas datang dan menghujani makhluk itu dengan peluru sampai akhirnya berlari ketakutan. Mereka segera berkumpul di sisi Gerald untuk menangani luka-luka. Sementara Sofia menyarankan agar Gerald ditinggalkan saja, namun dengan tegas Ryan menolak. Menjelang malam, rombongan itu tiba di Station 4 dan segera membaringkan Gerald di atas meja agar bisa diberi suntikan painkiller. Saat yang lain sibuk mengurus Gerald, Ryan memperhatikan Sofia yang diam-diam keluar ruangan dan memutuskan mengikuti. Ternyata wanita itu lagi-lagi menyuntik diri sehingga jelas sudah Sofia kecanduan. Di tengah konfrontasi singkat itu, Sofia mulai menjelaskan asal-usul semua malapetaka ini. Sofia mengaku bahwa kemunculan para dino sebenarnya adalah suatu kecelakaan yang seharusnya bisa dicegah. Diketahui bahwa suami Sofia adalah seorang ilmuwan nuklir, sedangkan Sofia sendiri adalah ahli paleontologi, dan mereka berdua dikirim militer Soviet ke tengah hutan untuk melakukan penelitian berbahaya pada sebuah collider. Alat itu konon dirancang untuk membuka wormhole atau lubang cacing, semacam portal ruang waktu agar Soviet bisa menyerang US lewat jalan pintas. Namun Borodin mulai mengambil jalan lain dan mengabaikan prosedur keselamatan sehingga collider mengalami kerusakan serius. Alih-alih menciptakan lubang cacing ke wilayah musuh, portal itu justru terbuka ke masa lalu dan membiarkan para dino menerobos masuk ke masa sekarang. Setelah kejadian itu, seluruh tim peneliti dihabisi kecuali Sofia, karena saat para tentara Soviet datang, ia sedang tidak berada di dalam gedung. Borodin meninggalkan lab tersebut dan kini sedang membangun collider lain di pegunungan. Malam harinya, para tentara melihat seekor dino berlari di dekat bangunan dan memutuskan tidak menembak agar posisi mereka tidak ketahuan. Tapi dino itu menemukan jendela sehingga mereka terpaksa menembak kepalanya. Keributan itu menarik perhatian lebih banyak makhluk, membuat para Vulture buru-buru mengambil posisi di jendela dan menembak terus-menerus selama beberapa menit. Ketika semua prajurit berfokus menembak, seekor makhluk kedua menerobos masuk lewat pintu sebelum akhirnya berhasil mereka dorong mundur dan pintunya kembali dikunci. Tak lama kemudian, salah satu dino memanjat atap kaca dan menghancurkan dengan kepalanya. Para pria itu menembak ke atas juga, tetapi mereka tidak sanggup menghadapi serangan dino dari segala sisi dalam waktu bersamaan. Sofia lalu memberitahu bahwa ada pintu belakang yang bisa mereka gunakan untuk melarikan diri ke arah dermaga. Sementara Gerald sadar dirinya sudah tak punya banyak harapan untuk selamat, dia meminta yang lain pergi tanpa dirinya. Logan berbagi sebatang nikotin terakhir bersama Gerald sebelum ia berlari menyusul rombongan yang lain. Ketika para dino akhirnya berhasil masuk, Gerald mengaktifkan granat dan
Keesokan paginya, perahu masih terus menyusuri aliran sungai. Ryan menceritakan tentang collider yang sedang dibangun kepada tim, dan mereka semua sepakat untuk menghancurkannya. Sofia sebenarnya ingin memberikan peringatan, tetapi ia pingsan karena efek kecanduan, dan ketika terbangun, wanita itu menjelaskan bahwa collider tidak boleh diledakkan karena bisa menghancurkan dunia. Satu-satunya cara untuk menghentikan adalah menonaktifkan langsung dari pusatnya. Para tentara sempat mengagumi beberapa dino di sekitar sungai, dan Sofia memanfaatkan momen itu untuk mencuri satu suntikan lagi. Para pria berusaha menghentikan Sofia, dan dalam pergulatan mereka tanpa sengaja menjatuhkan suntikan itu yang langsung disambar seekor Spinosaurus yang muncul dari air. Ryan memarahi Sofia dan sebagai gantinya memberikan nikotin agar bisa menahan kecanduannya. Logan memperhatikan Spinosaurus berenang ke tepi, memangsa para dino kecil, dan Logan pun berniat mengakhiri segalanya, namun Ryan berhasil mencegah dan mengingatkan bahwa tim masih sangat membutuhkan Logan. Beberapa jam kemudian, kelompok itu tiba di area sungai yang diselimuti kabut tebal. Begitu melanjutkan, mereka menemukan banyak jasad manusia berserakan di tanah, lalu bergerak perlahan menembus hutan meski jarak pandang terhalang kabut, sehingga sekawanan Deinonychus bisa dengan mudah menyerang secara mendadak. Suasana langsung kacau ketika para tentara berusaha sekuat tenaga membela diri dengan senapan, pisau, bahkan tangan kosong. Melihat teman-temannya terus terluka membuat Logan kehilangan kendali, berteriak sambil menembaki semua monster, lalu berlari lebih dulu untuk memancing kawanan dino dan akhirnya mengorbankan diri. Malam itu, tim berhasil mencapai markas Soviet dan Ryan menghubungi Jericho untuk memberitahu lokasi fasilitas tersebut. Jericho menjelaskan bahwa tempat itu termasuk wilayah berstatus rahasia negara, jadi mereka tidak boleh mendekati apalagi merusaknya. Tetapi Ryan berpura-pura terkena gangguan statis dan bertindak seolah ia mendapat izin untuk bergerak, lalu meminta heli penyelamat sebelum menutup sambungan. Para Vulture pun menyusun rencana dan langsung bergerak, menyelinap lewat sepanjang dinding, menghabisi para penjaga secara senyap, bahkan memenggal kepala jika dibutuhkan. Sementara sebagian besar Vulture terus maju membasmi tentara Soviet, Sofia dan Ryan mendekati area utama secara diam-diam dan menemukan bahwa para anggota anjing perang yang selamat sudah kembali, serta Konyen diam-diam menyimpan kebencian terhadap Borodin karena membiarkan para dino menguasai tanah kelahirannya. Setelah semua yang dialami, para anggota anjing perang juga mengaku muak dengan Borodin dan nyaris melepaskan tembakan, tapi prajurit lain buru-buru menarik mereka pergi. Sementara itu, kelompok Vulture mulai memasang bahan peledak di sekitar camp dan Sofia bersama Ryan menjatuhkan dua penjaga untuk melepaskan kelompok anjing perang yang kemudian mendengar rencana Vulture dan setuju untuk membantu. Di sisi lain, beberapa tentara Soviet melihat seekor bayi dino mendekat dan langsung menembaknya. Borodin sangat marah akan hal ini, dan tak lama kemudian semuanya pun paham perasaan Borodin. Kedua dino yang merupakan T-Rex menyerbu markas, menghancurkan apapun yang ada di hadapan mereka. Borodin sendiri lari bersembunyi ke dalam sebuah bangunan dan kelompok Ryan berusaha mengejarnya, tetapi berkali-kali terhalang oleh dino sehingga mereka harus berlindung sambil menunggu celah untuk bisa masuk. Di tengah kekacauan itu, Konyen mengenali Vulture bernama Charlie sebagai salah satu orang yang dulu membantai keluarganya, sehingga wanita itu langsung menerjang dan pertarungan brutal pun terjadi meski akhirnya harus bersembunyi di bawah kendaraan ketika melihat T-Rex mendekat.
Sang pemangsa mulai menghancurkan tank juga. Charlie dan Konyen terus bergumul di bawah truk sampai Charlie berhasil mendorongnya dan mencoba kabur, namun Konyen kembali melompat dan menusuk Charlie. Charlie mohon maaf sambil menyesali semuanya, mengaktifkan peledak yang membuat para dino kocar-kacir. Di dalam bangunan, kelompok Ryan akhirnya mencapai sebuah lab dan menembak seorang ilmuwan yang mencoba menghalangi mereka. Menyaksikan hal ini, ilmuwan lain memutuskan menyingkir, memberi ruang bagi Sofia untuk segera mulai bekerja mematikan collider itu. Sisa anggota Vulture segera bergabung dengan mereka, tetapi pertemuan itu segera hancur ketika Borodin muncul. Fucking traitor! Borodin kini dalam kondisi tak berdaya, tapi meskipun demikian, Sofia enggan menghabisi nyawa jenderal kejam itu karena berniat membiarkan Borodin hidup di penjara. Setelah itu, Sofia memotong salah satu kabel sehingga listrik di gedung padam. Lalu genset darurat menyalakan lampu lagi dan mereka baru sadar Borodin sudah menghilang. Baker, need you here. Mendadak sekumpulan Deinonychus muncul di kompleks untuk melahap mayat-mayat dan bahkan ikut memblokir terowongan keluar, sehingga para Vulture melempar 2 granat asap untuk memperlambat mereka lalu melepaskan tembakan. Sayangnya jumlah makhluk itu terlalu banyak dan mereka segera menyerbu masuk ke lab, merusak apapun yang mereka sentuh, menjatuhkan salah satu anggota anjing perang dan menghabisinya dalam hitungan detik. Sementara Borodin yang mencoba mengoperasikan panel langsung dilahap, yang lain meletakkan bahan peledak lalu kabur. Dan agar dino tidak mengejar, satu prajurit Vulture rela bertahan di belakang sambil terus menembak sampai akhirnya ikut tewas dalam ledakan. Sofia memimpin para penyintas menuju sebuah pintu belakang dan mereka berlari sekencang mungkin karena masih ada beberapa dino yang mendekat. Para monster itu sempat menangkap satu anggota Vulture dan teman-temannya ingin menyelamatkan, tetapi semua sudah terlambat. Pria itu dilahap makhluk-makhluk itu dan yang lain tidak punya pilihan selain terus berlari. Tak lama kemudian mereka menemukan sebuah tangga, jadi Ryan menyuruh semua orang naik lebih dulu, sementara ia tetap berada di bawah untuk memberikan perlindungan, berlari di depan agar dikejar para monster sambil terus melempar granat ke belakangnya. Usaha itu tetap tidak cukup untuk menghentikan kawanan Deinonychus dan pada akhirnya mereka menerjang Ryan serta menghabisinya. Rombongan yang lain sempat melihat para Deinonychus kembali mengejar, tetapi untungnya mereka berhasil berlari cukup cepat hingga mencapai luar kompleks. Jericho sudah menunggu di sana dengan helikopter dan satu tim lengkap. Jadi begitu melihat para dino keluar, mereka semua langsung menembak bersama-sama. Sementara helikopter memberi tembakan perlindungan dari udara dan menjatuhkan para dino terbang yang ikut bergabung dalam pertempuran. Film pun ditutup dengan menampilkan banyak tentara tewas dalam pertempuran itu, tetapi tim berhasil bertahan cukup lama untuk mengulur waktu. Ketika bahan peledak milik Vulture menghancurkan markas, semua orang menuju helikopter untuk akhirnya melarikan diri. Selama penerbangan, Jericho memarahi mereka karena menghancurkan mesin collider. Sofia menghentikan ocehan tersebut karena meski mesin telah hancur, ada lebih banyak dino yang muncul dan kini mereka mulai bergerak ke seluruh wilayah. Apakah ini adalah perang baru? Ataukah manusia bisa berdamai dan hidup berdampingan dengan penghuni bumi jutaan tahun yang lalu? Dan tamat. Buat yang belum tahu, film ini diadaptasi dari novel dengan judul yang sama, karya Ethan Peters. Ceritanya campur perang Vietnam dengan serangan dino, jadi satu unit pengintai dikirim ke lembah hutan terpencil buat cari pasukan Green Beret yang hilang, dan ternyata di sana ada kawanan dino akibat eksperimen rahasia Soviet.
Sofia menutup film dengan poin penting. Meskipun Collider sudah hancur, kerusakan sebenarnya sudah terlanjur terjadi. Dino yang dulu terperangkap di lembah sudah mulai bermigrasi keluar. Artinya, ancaman tidak berhenti di situ. Dunia di luar lembah pelan-pelan akan mulai merasakan kehadiran makhluk dari jutaan tahun lalu ini. Jadi endingnya bukan semua beres, tapi lebih ke babak pertama selesai, masalah lebih besar baru dimulai. Ini sekaligus ngasih ruang buat sequel atau perkembangan dunia yang lebih luas di luar film ini. Kalau ditarik maknanya, dinosaurus di sini bisa dibaca sebagai simbol perang yang tidak pernah benar-benar selesai. Prajurit US dan Soviet saling baku tembak, lalu sama-sama dilibas oleh kekuatan yang jauh lebih kuno dan brutal. Bahkan ketika Collider dihancurkan, ancaman dinosaurusnya masih terus ada, mirip perang dan trauma yang efeknya tetap terasa jauh setelah konflik dinyatakan usai. Ada juga tema teknologi yang lepas kendali. Collider diciptakan demi keunggulan politik, tapi malah melahirkan bencana yang melampaui kendali kedua kubu. Pengorbanan beruntun Gerald, Logan, Charlie, sampai Ryan menunjukkan sisi lain. Buat orang-orang di lapangan, mereka bukan sedang bertarung demi ideologi tinggi, tapi demi menyelamatkan rekan seperjuangan dan mencegah bencana lebih besar bagi umat manusia. Pada akhirnya, yang benar-benar dalam tanda kutip menang bukan US atau Soviet, tapi alam dan konsekuensi dari keserakahan manusia sendiri. Mereka menghancurkan Collider, tapi harus membayar dengan hampir seluruh anggota tim, dan dunia tetap harus menghadapi realita era dinosaurus kedua yang baru dimulai. Bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman-teman. Terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pemulihan, sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!